Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kabarnya sore hari ini? Semoga adik-adik sekalian senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Kak Erlan senang banget bisa membersamai kembali adik-adik sekalian dalam program kajian Sirah Sahabat. Nah, adik-adik, sebagaimana yang Kak Erlan sampaikan pada pertemuan yang lalu, hari ini Kak Erlan mau bercerita tentang sosok sahabat yang mulia yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Nah, adik-adik, ada banyak sekali pelajaran-pelajaran dan juga keteladanan yang bisa kita petik dari kisahnya Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Oleh karenanya, ayo siapkan posisi duduknya, duduk yang serius, menyimak kajian dari Kak Erlan, disiapkan alat tulisnya, buku catatannya, dan adik-adik semua ikuti kajian ini dengan bahagia. Sering. Oke. Sudah siap adik-adik ya? Kak Erlan juga siap-siap dulu nih. Siap adik-adik? Baik. Kita akan bercerita hari ini tentang sosok sahabat yang mulia yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Kak Erlan, siapa itu Bilal bin Rabah, Kak Erlan? Kok kayaknya aku sering dengar namanya ya? Iya, nama Bilal bin Rabah ini termasuk nama sahabat yang cukup dikenal adik-adik ya. Hampir setiap kaum muslimin itu mengetahui sosok sahabat yang satu ini. Sahabat yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu an adalah seorang laki-laki yang berketurunan dari Habasyah. Habasyah, sebagaimana di pertemuan-pertemuan yang telah lalu Kak Erlan sudah jelaskan, Habasyah itu adalah sebuah negeri yang ada di benua Afrika, atau kalau di zaman sekarang masuk di negara Ethiopia. Ya adik-adik ya. Nah, Bilal bin Rabah itu berasal dari sana adik-adik. Bilal bin Rabah adalah orang yang berkulit hitam. Badannya itu kurus tinggi, sedikit bungkuk, serta rambutnya itu lebat. Bilal bin Rabah bukanlah orang kaya. Dia bukan orang yang berasal dari kalangan bangsawan. Malahan adik-adik, Bilal bin Rabah itu dulu statusnya itu termasuk golongan manusia yang cukup rendah, karena Bilal bin Rabah itu adalah seorang budak. Bilal bin Rabah itu adalah budak dari Bani Abduddar. Apa namanya adik-adik? Bani Abduddar. Dia budak milik keluarga Bani Abduddar di kota Mekah. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ayah dari keluarga Bani Abduddar itu meninggal dunia, maka Bilal bin Rabah itu diwariskan adik-adik kepada anak keturunannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Jadilah Umayyah bin Khalaf itu menjadi tuan atau majikan dari Bilal bin Rabah yang statusnya sebagai seorang budak. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi Bilal itu bukanlah orang yang berasal dari kalangan keluarga yang terpandang. Bilal bin Rabah itu adalah seorang budak, ibunya bernama Humamah. Ya adik-adik ya, nama ayahnya Bilal siapa namanya? Rabah, karena namanya kan Bilal bin Rabah. Jadi nama ayahnya Rabah, nama ibunya siapa? Humamah. Bilal bin Rabah itu disebutkan dalam sebuah literatur, dikatakan bahwa Bilal bin Rabah itu dilahirkan 43 tahun sebelum Hijriyah, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan uniknya Bilal bin Rabah itu
meskipun dia seorang budak ya, dia bukanlah dari golongan orang yang terpelajar ataupun bangsawan, tapi Bilal bin Rabah itu adalah orang yang termasuk paling pertama masuk Islam. Kok bisa Kak Erlan? Iya, jadi ceritanya adik-adik, suatu kali Bilal bin Rabah sedang menggembala kambing. Kalau tidak salah, kambing milik Abdullah bin Jada'an, kalau Kak Erlan tidak salah ingat. Nah, kambingnya itu digembalakan. Ketika sedang menggembala kambing, sedang ngangon kambing, kalau orang Jawa bilang ya, Bilal bin Rabah ketemu dengan Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq di sebuah goa. Lantas kemudian ketika itu, Nabi Muhammad SAW meminta kepada Bilal supaya diberikan susu. Kata Bilal, saya cuma punya satu kambing ini. Kalau kalian berdua mau, nanti susu dari kambing ini saya perahkan. Meskipun adik-adik, susu kambing dari seekor kambing itu belum tentu jumlahnya banyak dan berlimpah adik-adik. Tapi kemudian Nabi SAW meminta kambing itu didekatkan, Nabi doakan, dan keberkahan itu pun terjadi. Nabi ambil bejana besar, lalu Nabi perah susu kambing tersebut hingga kemudian jumlah susunya sangat berlimpah hingga memenuhi wadah bejana yang disediakan Nabi. Nabi minum. Selesai Nabi minum dan sudah merasa kenyang, Nabi perah lagi. Dapat wadah yang kedua terisi full dan penuh dengan susu dari kambing yang diperah tersebut, diberikan kepada Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar minum sampai perutnya terisi penuh dan kenyang. Nabi perahkan lagi susu kambing tersebut, dan kemudian diisi sampai wadah bejananya itu penuh. Lalu diberikanlah kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah yang mengira susu kambing dari kambing yang digembalakannya tersebut jumlahnya sedikit dan tidak banyak, terkaget-kaget karena Nabi SAW dengan keberkahannya bisa memerah susu yang jumlahnya banyak, 3 wadah full, sehingga Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq dan Bilal bin Rabah pun merasa kenyang. Lalu disitulah Bilal bin Rabah mulai berkenalan dengan Nabi SAW. Diterangkan bahwa Nabi itu adalah utusan Allah dan mengajak Bilal bin Rabah untuk masuk Islam. Nah, di pertemuan itulah adik-adik, Bilal bin Rabah pun masuk Islam. Dia bersyahadat dan dia berikrar dia masuk Islam. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, awalnya majikannya si Bilal bin Rabah yang bernama siapa tadi? Umayyah bin Khalaf, dia tidak tahu kalau Bilal bin Rabah itu masuk Islam. Bilal bin Rabah setelah dia berikrar dan bersyahadat masuk Islam, maka keesokan harinya dia tetap rutin pergi bertemu dan mengunjungi Nabi SAW untuk belajar ilmu dari Nabi SAW. Nah adik-adik, tiba-tiba majikannya Umayyah bin Khalaf mengetahui kalau budaknya yang bernama Bilal bin Rabah itu sekarang sudah masuk Islam. Umayyah bin Khalaf itu adalah tokoh pembesar orang-orang Quraisy adik-adik, yang termasuk membenci ajaran yang dibawa dan didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya dia sangat marah. Dia adalah orang yang membenci Nabi. Lah ini kok ada budaknya sekarang masuk Islam. Makanya adik-adik, Umayyah bin Khalaf itu langsung menyuruh Bilal bin Rabah untuk kembali ke agama penyembah berhala, yaitu agamanya orang-orang Quraisy ketika itu. Adik-adik, tapi Bilal bin Rabah tidak mau. Akhirnya Bilal bin Rabah pun dipaksa untuk keluar dari agama Islam, dan Bilal bin Rabah dicaci, dihina, dan disiksa. Bayangin adik-adik, siksaan yang dialami oleh Bilal bin Rabah itu begitu menyedihkan. Dia dihina, dia dipukul, dia dicambuk, bahkan Bilal bin Rabah itu dijemur
di bawah terik matahari di kota Mekah yang sangat menyengat. Adik-adik tahu nggak sih, panas banget loh di kota Mekah itu. Kak Erlan pernah jalani hari-hari di sana ketika umroh dan haji. Itu suhunya bisa sampai 49 derajat Celcius loh adik-adik. Hah? Berapa Kak Erlan? 49 derajat Celcius. Di sana panas banget adik-adik. Nah, Bilal bin Rabah itu disiksa sama tuannya, disiksa sama majikannya dengan dijemur di bawah terik matahari. Tidak pakai baju lagi. Jadi bertelanjang dada, dijemur di bawah terik matahari, lalu di atas dadanya Bilal bin Rabah itu ditimpa batu yang besar. Nah, Bilal bin Rabah mendapatkan penyiksaan yang sangat menyedihkan adik-adik. Kenapa disiksa? Karena Umayyah bin Khalaf kepingin Bilal bin Rabah itu mengurungkan niatnya untuk memeluk agama Islam. Umayyah bin Khalaf menyiksanya supaya dia mau kembali ke agama nenek moyangnya Umayyah bin Khalaf, yaitu menyembah berhala. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bilal bin Rabah tetap teguh dengan pendiriannya. Dia yakin agama Islam itu adalah agama yang benar. Dia tidak mau keluar dari Islam. Dia mau tetap menyembah Allah semata. Dia bertauhid dan mengesahkan Allah. Dia yakin Allah itu adalah satu-satunya. Satu di dalam bahasa Arab itu kita sebut dengan ahad. Bilal mengakui bahwa Allah itu satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi dan disembah dengan benar. Meskipun dia disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, dijemur di bawah terik matahari, dia dipukul, dia dicambuk, dia ditimpakan batu yang besar, dia tetap kokoh memilih Islam. Bilal bin Rabah pun mengatakan, Ahad, Ahad, Ahad. Dia yakin kalau Allah lah satu-satunya yang paling berhak untuk disembah dan diibadahi dengan benar. Adik-adik sekalian, Umayyah bin Khalaf begitu besar kebenciannya kepada Bilal. Disiksa, dipukul Bilal, dihina, dicambuk. Bahkan kalau Umayyah bin Khalaf itu lagi capek menyiksa Bilal, dia suruh anak-anak untuk mengikatkan tali di lehernya Bilal, lalu Bilal itu diseret-seret keliling kota Mekah. Sangat-sangat menyedihkan adik-adik keadaannya ketika itu. Oleh karenanya ada sahabat mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang kemudian membeli Bilal dari Umayyah bin Khalaf. Abu Bakar As-Siddiq kemudian memerdekakan Bilal bin Rabah yang tadinya berstatus sebagai budak, sekarang kini menjadi orang yang merdeka. Dan Bilal bin Rabah pun namanya harum sebagai orang yang termasuk paling pertama memeluk agama Islam. Inilah adik-adik yang kita sebut dengan as-sabiqunal awwalun. Apa Kak Erlan? As-sabiqunal awwalun, orang yang paling pertama masuk Islam. Ini disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata Ibnu Mas'ud, awwalu man azhara islamahu sab'ah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, orang yang paling pertama menampakkan keislamannya itu ada 7 orang jumlahnya. Siapa saja dia? Yang pertama Rasulullah SAW. Yang kedua Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang ketiga Ammar. Yang keempat Sumayyah, ibunya si Ammar. Lalu yang kelima Suhaib. Yang keenam Bilal bin Rabah. Dan yang ketujuh Miqdad. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ada 7 orang yang paling pertama masuk Islam. Dan di antara nama 7 orang tersebut ada sosok yang sedang kita ceritakan ini adik-adik. Siapa dia?
Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Berarti Bilal itu adalah termasuk orang yang disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Dan orang-orang yang masuk Islam pertama adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Allah Subhanahu wa taala memuji kepada as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam, kepada orang muhajirin, yaitu orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan juga orang Ansor, yaitu penduduk asli Madinah yang menerima dan menyambut kaum muhajirin yang berhijrah, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah puji mereka dengan mengatakan apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka semua dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi mereka Allah siapkan dan sediakan surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Masya Allah, mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Nah adik-adik, Bilal bin Rabah adalah termasuk as-sabiqunal awwalun. Dia juga adalah al-muhajirin. Sehingga ketika turun ayat ini, Bilal bin Rabah adalah termasuk sahabat yang dimaksud di dalam ayat ini. Ini menunjukkan keutamaannya sosok sahabat yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu an, yang dia sudah dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan tumbuh sebagai sahabat yang sangat setia dan sangat dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sangka adik-adik, laki-laki yang berkulit hitam ini, yang tidak rupawan dan tidak tampan sebagaimana tampilannya orang-orang Arab yang putih, mancung, tinggi, badannya tegak gitu ya adik-adik ya. Ini orang Habasyah, berkulit hitam, rambutnya lebat, kurus, tinggi ya adik-adik ya. Dan bukanlah tampilan orang yang rupawan, tapi dia menjadi dekat dengan Nabi SAW. Bahkan Bilal bin Rabah itu menjadi salah satu muadzinnya Rasulullah SAW. Ketika itu adik-adik, ketika kaum muslimin di Mekah sudah berduyun-duyun hijrah dari Mekah menuju Madinah, saat itu kaum muslimin sedang berkumpul adik-adik. Mereka sedang memperkirakan waktu sholat. Abdullah bin Umar yang menceritakan kepada kita semua, kanal muslimuna hina qadimul Madinah yajtami'una fayatahayyanuna as-shalah. Kata Abdullah bin Umar, dulu kaum muslimin datang ke Madinah, mereka berkumpul. Mereka memperkirakan waktu sholat. Laisa yunada laha, tapi nggak ada orang yang menyeru, yang ngasih tahu kalau waktu sholat itu sudah tiba. Fatakallamu yauman fi dzalika, hingga suatu hari mereka berbincang-bincang tentang hal tersebut adik-adik. Faqala ba'duhum, sebagian dari para sahabat ada yang bilang, ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara. Coba deh pakai aja lonceng, biar lonceng ini bisa jadi alat untuk mengingatkan tanda masuk waktunya sholat. Kita pakai lonceng seperti loncengnya orang-orang Nasoro. Sebagian sahabat yang lain juga kasih usul dan pendapat, jangan pakai lonceng, kita pakai bukon, misla kornil Yahud. Kita pakai trompet aja, sebagaimana trompetnya orang-orang Yahudi. Tapi kemudian adik-adik, dua usul ini bukanlah usul yang terbaik. Umar bin Khattab radhiyallahu an
yang kemudian mengusulkan dengan mengatakan awala tab'atsuna rajulan yunadi bis shalah. Tidakkah kalian mengangkat seseorang saja yang dia nanti bertugas untuk mengingatkan dan menyeru untuk sholat? Usulnya Umar ini diterima oleh Nabi SAW. Akhirnya ditunjuklah satu orang yang bertugas untuk jadi muadzin atau menjadi orang yang menyerukan, memanggil kaum muslimin untuk sholat. Dia yang memberitahu kapan tibanya waktu sholat. Maka Nabi SAW tunjuk dan berkata, "Ya Bilal, kum fanadi bis sholah." Wahai Bilal, berdirilah dan serulah untuk sholat. Maka kemudian adik-adik, ketika itu secara resmi Nabi menunjuk Bilal bin Rabah sebagai muadzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muadzin itu artinya orang yang mengumandangkan azan. Dia yang memanggil orang-orang sholat dan memberitahu kapan waktu sholat. Inilah yang namanya muadzin. Dan menjadi muadzin itu adalah tugas yang mulia adik-adik, karena dia yang memberitahu kapan waktunya berbuka puasa, kapan waktunya sholat subuh tiba, yang itu tandanya kalau lagi berpuasa nggak boleh lagi makan dan minum sejak dimulai waktu subuh. Nah adik-adik, fungsinya seorang muadzin itu luar biasa dan keutamaannya juga besar. Nabi SAW katakan, wal muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, seorang muadzin itu nanti lehernya itu menjadi orang yang lehernya itu paling panjang di hari kiamat. Lehernya panjang. Hah? Kok lehernya panjang, Kak Erlan? Dan ini leher panjang itu menunjukkan keutamaan dan kemuliaannya seorang yang sering berazan. Karena adik-adik, di hari kiamat nanti kan orang-orang itu kan dibanjiri dengan keringatnya ya adik-adik ya. Yang mana kata para ulama, keringatnya itu sebanding dengan dosa-dosanya selama di dunia. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, di mana keringatnya itu membanjirinya hingga airnya itu begitu tinggi. Ada yang sebetis, ada yang selutut, ada yang sepaha, ada yang seperut, ada yang sedada, ada yang tenggelam hingga kepala. Karena ketika itu kan harinya sangat panas ya adik-adik. Matahari di atas kepala kita hanya beberapa jengkal saja. Nah adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti orang yang lehernya panjang ketika hari kiamat tersebut adalah orang yang lebih selamat, karena dia tidak akan tenggelam dengan keringatnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama menyebutkan keutamaan muadzin dengan dikatakan sebagai lehernya itu paling panjang nanti di hari kiamat adalah untuk menunjukkan kemuliaan. Dan ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa panjangnya leher muadzin itu di hari kiamat adalah untuk menunjukkan masyhurnya dan tersohornya seorang muadzin, supaya manusia itu melihat siapa yang suka mengumandangkan azan, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, meninggikan kalimat Allah, kalimat tauhid. Masya Allah. Inilah diantara keutamaan orang yang menjadi muadzin. Makanya adik-adik, kalau disuruh azan harus semangat, karena keutamaannya begitu besar. Begitu besar ya adik-adik ya. Nah adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Bilal bin Rabah itu adalah muadzinnya Rasulullah. Meskipun sebenarnya muadzinnya Rasul itu nggak cuma satu orang loh adik-adik. Nah ini yang nggak banyak tahu ya. Kak Eran kasih tahu bahwa muadzinnya Rasulullah itu bukan cuma Bilal. Ada juga orang-orang yang lain yang jadi muadzin. Misalnya Abdullah bin Ummi Maktum. Ini juga muadzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bilal biasanya dia azan itu azan ketika malam hari, yaitu di waktu-waktu menjelang subuh. Kalau dulu adik-adik di zaman Nabi dan juga di Mekah dan di Madinah sekarang ini juga ya adik-adik, kalau azan subuh itu 2 kali. Azan pertama itu belum masuk waktu subuh,
Ini azan untuk membangunkan orang-orang adik-adik untuk mengerjakan sholat malam dan lain hal sebagainya. Nah, azan kedua ketika sudah masuk fajar shodiq, ini berarti baru masuk waktu subuh. Nah, Bilal itu azan pertama. Abdullah bin Umi Maktum itu azan ketika masuk waktu sholat subuhnya. Nah, ini diantara nama-nama muadzinnya Rasulullah SAW yang mereka mengumandangkan azan di Masjid Nabawi, di masjidnya Nabi di kota Madinah. Ada juga sebenarnya muadzin Nabi yang lain, semisal Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah ini adalah muazzinnya Nabi di kota Mekah. Selepas perang Hunain, Nabi suruh dan Nabi latih Abu Mahdzurah untuk mengumandangkan azan. Nah, ada lagi muadzinnya Rasulullah, diantaranya adalah Sa'ad Al-Qarraz. Sa'ad Al-Qarraz ini adalah muadzinnya Nabi di Masjid Quba. Masjid Quba itu adalah masjid yang terletak 3 km dari Masjid Nabawi. Nah, adik-adik nanti kalau umroh biasanya akan mampir nih di Masjid Quba, karena ada keutamaan bagi orang-orang yang berwudu di rumahnya lalu sholat apapun di Masjid Quba akan mendapatkan pahala seperti orang yang berumroh. Senang nggak adik-adik? Semoga adik-adik dimudahkan ya untuk pergi ke kota Madinah dan juga kota Mekah untuk banyak beribadah dan mengenang kembali sejarah Nabi Muhammad SAW. Apa? Mau bareng Kak Erlan? Boleh ya. Semoga nanti kita dimudahkan untuk berangkat bareng ya. Nanti kita cerita-cerita bersama di sana insyaallah taala. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia adik-adik, Bilal bin Rabah itu adalah muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi muadzinnya saja ini adalah amalan yang penuh dengan keutamaan. Apalagi jadi muadzinnya Rasulullah adik-adik. Ini kan luar biasa gelarnya. Makanya adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul wafat, Bilal bin Rabah itu tidak berkenan dan tidak bersedia lagi untuk menjadi muadzin. Kenapa adik-adik? Karena kalau dia azan, dia keinget dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya adik-adik ya. Begitu besar kecintaannya kepada Nabi, sampai-sampai kalau dia azan teringat dan terkenang dengan Nabi. Bahkan sebuah kisah menyebutkan Bilal itu sampai nangis terisak-isak, gak bisa melanjutkan azannya. Ketika setelah beberapa waktu dari Nabi wafat, Bilal itu diminta sama sahabat lain untuk berazan. Umar bin Khattab ketika itu jadi khalifah meminta Bilal untuk mengumandangkan azan. Nah, ketika Bilal itu berazan, para sahabat itu jadi ikut menangis juga adik-adik. Karena ketika Bilal azan, mereka jadi keinget dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar kecintaan para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai menangis adik-adik, luar biasa. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan begitu besar ya kerinduan dan kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menangis adik-adik ketika mendengar Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Dia adalah muadzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah diantara keutamaannya Bilal bin Rabah adik-adik ya. Yang pertama tadi apa? Bilal bin Rabah termasuk as-sabiqunal awwalun, yang dia dipuji oleh Allah. Allah ridho sama dia. Dan Allah sediakan surga sebagai tempat kembalinya mereka semua, yaitu as-sabiqunal awwalun, muhajirin dan ansor, serta orang-orang yang mengikuti mereka. Lalu kemudian keutamaan Bilal bin Rabah yang berikutnya adalah Bilal bin Rabah itu adalah muadzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantara keutamaan lainnya dari sosok Bilal bin Rabah adalah Bilal bin Rabah itu sudah dijamin masuk surga. Padahal dia masih hidup, masih ada di dunia. Tapi Nabi berikan kabar gembira kepada Bilal bin Rabah sepulang Nabi dari perjalanan Isra Mi'raj, di mana Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus dari Masjidil Aqsa naik
ke Sidratul Muntaha. Nah, ketika peristiwa Mi'raj itu adik-adik, ketika Nabi mau bertemu Allah Subhanahu wa taala, Nabi diperlihatkan tentang surga dan neraka. Nah, adik-adik, ketika Nabi diperlihatkan tentang surga, Nabi SAW ternyata mendengar suara terompahnya Bilal, suara sendal alas kakinya Bilal di surga. Bayangin adik-adik, sendal terompahnya aja udah kedengeran di surga. Ini kan berarti orang yang punya sendal terompah ini juga bakalan masuk surga. Makanya Nabi kemudian bertanya kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu an, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu indaka fil Islam manfaatan." Wahai Bilal, beritahukanlah kepadaku tentang perbuatan-perbuatanmu, tentang amalan-amalanmu yang paling engkau harapkan manfaatnya di dalam Islam. Kenapa begitu? Nabi lanjutkan, fa inni sami'tu lailata khashfa na'laika baina yaday fil jannah. Kata Nabi, karena sesungguhnya tadi malam aku mendengar suara terompahmu di depanku di surga. Kata Nabi SAW demikian. Qala Bilal. Kemudian Bilal pun menjawab, ma amiltu amalan fil Islam arja indi manfaatan min anni la atattaharu tahuran tamman fi sa'atin min lailin wala naharin illa sallaitu bidzalika tahur ma kataballahu li an usalliya. Kata Bilal bin Rabah radhiyallahu an, ma amiltu amalan fil Islam. Tidak ada satu amalan pun yang aku kerjakan di dalam Islam arja indi manfaatan, yang aku sangat harapkan manfaatnya dibandingkan dengan amalanku berupa apa? Yaitu dia berwudu, lalu kemudian diikuti dengan sholat sunnah setelahnya, dan itu dilakukan dengan bersuci yang sempurna di waktu siang ataupun malam. Jadi ini amalan istimewanya Bilal bin Rabah, adik-adik sekalian. Dia senantiasa menjaga wudunya. Selesai wudu dengan sempurna, dia lanjut mengerjakan sholat sunnah. Nah, kemudian adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi katakan bihadza. Oh, dengan sebab ini ternyata kenapa sampai-sampai sandal terompahnya Bilal itu sudah terdengar oleh Nabi di surga. La haula wala quwata illa billah. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara keutamaan ya bagi orang-orang yang mau menjaga wudunya, lalu setelah mengerjakan wudu dengan sempurna, dia ikuti dengan mengerjakan sholat sunnah. Sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah mutlak namanya adik-adik ya. Jadi sholat sunnah setelah mengerjakan wudu. Nah, ini kebiasaannya Bilal bin Rabah. Sehingga dengan amalan inilah yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Bilal itu masuk surga. Bahkan ketika Bilal di dunia, sendal terompahnya itu sudah kedengaran di surga. Inilah keutamaan Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Seorang yang berkulit hitam, yang tadinya adalah seorang budak dari Umayyah bin Khalaf. Badannya kurus tinggi, rambutnya lebat, agak bungkuk badannya ya adik-adik ya. Ini orang yang tidak rupawan, tapi begitu mulia di dalam Islam. Karena Islam itu adik-adik tidak memandang penampilan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sekedar melihat tampilan kita dan harta kita. Yang Allah lihat itu adalah hati dan amalan kita. Makanya Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat bentuk dan juga harta kalian. Allah tidak melihat rupa, Allah tidak melihat tampilan, Allah tidak melihat harta kita. Tapi yang Allah lihat adalah walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah itu melihat
hati-hati kita. Allah melihat amal-amal kita. Nah adik-adik, meskipun dia berkulit hitam, wajahnya tidak rupawan, tapi dia mulia dengan Islam. Karena apa? Karena ketakwaan Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Adik-adik tahu nggak? Karena ketakwaan seseorang itu jadi mulia. Makanya Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Bilal bin Rabah adalah orang yang bertakwa, makanya Allah muliakan dia. Adik-adik tahu ketika peristiwa Fathul Makkah, yaitu pembukaan kembali kota Mekah, ya, setelah sebelumnya kaum muslimin itu nggak dibolehin ke Mekah, ya, dibuka kembali kota Mekah, lalu dikumandangkan azan ketika itu, dan orang-orang Mekah banyak yang semuanya itu masuk Islam bahkan, ya. Lantas ketika tiba waktu sholat, ada seseorang yang mengumandangkan azan. Bahkan orang ini naik ke atas Ka'bah, adik-adik, untuk mengumandangkan azan. Siapa coba orang ini, adik-adik? Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Dulu dia jadi budak, dia dipandang sebelah mata, statusnya direndahkan, bahkan dia jadi bahan siksaannya orang-orang Quraisy ketika itu. Tapi kemudian Islam memuliakannya. Dia berdiri lebih tinggi daripada orang-orang Quraisy lainnya. Dia berdiri di atas Ka'bah mengumandangkan azan. Dialah muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah muliakan karena ketakwaannya. Makanya adik-adik, ayo semangat jadi anak yang bertakwa. Ayo semangat jadi orang yang bertakwa. Kak Erlan, takwa itu apa sih Kak Erlan? Ayo, takwa itu apa? Kita sering ngomong tapi jangan-jangan kita nggak tahu artinya apa. Adik-adik, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, takwa itu adalah al-khaufu minal jalil wal amal bit tanzil wal qanaah bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Yang namanya takwa itu adalah kita takut kepada Allah. Berarti kita nggak mau berbuat dosa, nggak mau berbuat maksiat. Lalu kemudian wal amal bitanzil, kita juga jadi banyak beramal, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, bukan hanya yang dijadikan kewajiban, tapi yang disunnahkan juga kita kerjakan. Wal amal bitanzil, kita semangat beramal. Yang pertama tadi apa? Al khauf minal jalil, kita takut kepada Allah, nggak mau berbuat dosa, nggak mau maksiat. Lalu wal amal bitanzil, kita beramal sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai apa yang Nabi tuntunkan. Kita beramal. Lalu kemudian kata Ali, takwa itu adalah wal qanaah bil qalil, dan kita merasa qanaah dengan setiap apapun yang Allah berikan kepada kita. Merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan, dengan segala macam takdir ketentuan yang Allah tetapkan. Wal isti'dad liyaumir rahil, dan takwa itu adalah kita isti'dad, kita mempersiapkan, bersiap-siap untuk hari setelah kematian. Itulah hari yang lebih kekal, adik-adik. Itulah hari di mana kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu akan ditanyakan dan dimintai pertanggungjawaban. Makanya kita harus mempersiapkan bekal yang banyak. Wal isti'dad liyaumir rahil. Itu artinya takwa, adik-adik. Menjauhi maksiat, mengerjakan segala macam amal yang diperintahkan, kemudian bersiap-siap untuk hari akhir, hari kiamat, hari akhirat yang kekal. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau pengen jadi orang yang mulia, maka jadilah orang yang bertakwa. Sebagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu an, dia meskipun berkulit hitam, meskipun dia orang yang tadinya tidak terpandang, bahkan statusnya direndahkan, tapi kemudian Allah muliakan. Karena apa? Bilal orang yang bertakwa. Dia berjuang membela Islam. Dia berpegang teguh mempertahankan keislaman. Walau disiksa, dia tetap semangat membela dan berjuang untuk Islam. Dia as-sabiqunal awwalun, dia muhajirin, dia paling awal masuk Islam. Dia juga
semangat beramal, wudunya dijaga, lalu kemudian sholat sunnah setelahnya, ya adik-adik ya. Dia juga muadzin Rasulullah. Dia yang mengumandangkan azan, adik-adik. Yang namanya muadzin itu kan biasanya datangnya itu lebih awal, betul tidak adik-adik? Datang duluan daripada jamaahnya, ya tidak? Iya, berarti dia yang paling semangat datang pertama ke masjid karena dia yang bertugas mengumandangkan azan. Bahkan pernah adik-adik suatu kali itu Madinah ketika itu sedang ditimpa cuaca yang sangat dingin menyengat. Sehingga adik-adik Bilal bin Rabah itu mengumandangkan azan, para sahabat Nabi belum ada yang berangkat ke masjid. Cuma Bilal yang ketika itu mengumandangkan azan dan juga Rasulullah yang rumahnya itu di samping Masjid Nabawi. Nabi samperin Bilal, lalu Nabi bertanya, kenapa kok para sahabat belum pada berangkat ke masjid? Kata Bilal, ini mungkin karena cuaca yang sangat dingin ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi doakan, lantas kemudian dingin itu pun hilang, suasana kembali menghangat, baru para sahabat lantas berangkat. Nah, uniknya dari kisah hadis ini apa adik-adik? Meskipun dingin, menyengat, Bilal itu tetap berangkat ke masjid untuk mengumandangkan azan. Ini kan berarti Bilal bin Rabah itu luar biasa semangatnya. Walaupun dingin cuacanya, dia tetap semangat mengumandangkan azan. Berarti dia adalah orang yang semangat beramal. Masya Allah ya adik-adik ya. Ini contoh yang sangat luar biasa dari sosok Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Ayo, apa saja tadi keutamanya Bilal bin Rabah? Yang pertama apa? Bilal bin Rabah tuh as-sabiqunal awalun. Terus dia berjuang mempertahankan keislaman walau disiksa oleh tuannya. Siapa? Umayyah bin Khalaf. Lalu yang ketiga, Bilal bin Rabah itu adalah muadzinnya Rasulullah. Dan Kak Erlan kasih tambahan faedah tadi, muadzinnya Rasulullah nggak cuma Bilal aja ya. Siapa aja tadi? Masih ingat nggak? Ada Abdullah bin Ummi Maktum. Terus siapa lagi? Ada Abu Mahdzurah. Ini muadzinnya Nabi di Mekah setelah perang Hunain. Terus ada siapa lagi? Sa'ad Al-Qaraz, muadzinnya Nabi di Masjid Quba, ya. Yang di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi itu dua, Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum. Ini muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu keutamanya Bilal yang lain, dia semangat beramal, menjaga wudhu, lalu kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Masya Allah ya adik-adik ya. Dan dia menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah karena ketakwaannya. Inilah dia adik-adik sosok Bilal bin Rabah, anaknya dari Rabah dan ibunya bernama Humamah, yang lahir 43 tahun sebelum 1 Hijriah, sebelum peristiwa hijrahnya Nabi SAW, dan dia wafat adik-adik di tahun 20 Hijriah. Wafat di tahun 20 Hijriah. Berarti usianya sekitar 63 tahun adik-adik ketika dia wafat. Saat itu usianya berarti sekitaran 60-an tahun adik-adik ya, kurang lebih 63 tahun. Ketika dia wafat, saat itu wafatnya bukan di Madinah adik-adik, bukan di Mekah, tapi wafatnya di Syam, tepatnya di kota Damaskus. Karena ketika Nabi meninggal, Bilal bin Rabah sudah izin ke Abu Bakar supaya diperbolehkan untuk hijrah ke Syam, tinggal di Damaskus. Hingga kemudian Bilal pun wafat di Damaskus. Dan uniknya, ketika kematiannya telah dekat, ketika ajalnya akan sampai, Bilal bin Rabah berkata kepada istrinya, alangkah gembiranya aku, besok aku akan berjumpa dengan kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bilal bin Rabah mengucapkan kalimat ini kepada istrinya sebelum dia meninggal dunia. Ada kebahagiaan ketika dia wafat karena dia ingin berjumpa kembali dengan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah adik-adik kajian kita pada kesempatan sore hari ini, mengambil pelajaran yang luar biasa, yang mahal harganya dari sosok Bilal bin Rabah, yang dia bangga dengan keislamannya. Dia berjuang mempertahankan keislamannya. Dia juga semangat beramal. Dia menjaga wudhu dan sholat sunnah. Dia menjadi muadzinnya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam hingga dia pun sudah dijamin masuk surga. Nah adik-adik, kita tidaklah seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu harus disiksa dulu untuk mempertahankan keislamannya. Sedangkan kita alhamdulillah kebanyakan kita sudah lahir dalam keadaan Islam. Jadinya harus bersyukur adik-adik dan harus lebih semangat lagi beramal ketaatan supaya Allah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita dimudahkan untuk bisa masuk surga. Nah adik-adik, demikianlah kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Kak Erlan ucapkan jazakumullah khairan kepada adik-adik yang sudah menyimak cerita dari sahabat Bilal bin Rabah hari ini. Dan Kak Erlan juga ucapkan kepada segenap kru yang ada di toko Ihya ini, jazakumullah khairan sudah mau menyediakan waktunya sehingga bisa merekam dan menyuting Kak Erlan kajian sore hari ini. Dan tak lupa Kak Erlan juga ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap media dari Art Visi dan Media Sunnah yang sudah merilai kajian kita sore hari ini. Ada 15 loh adik-adik ya yang merilai kajian kita hari ini. Ada Bontang Mengaji, Radio Muslim Jogja, Muslim Muda Oku Timur, Baitul Muhsinin ICBM, Salaf Ittiba, Cikarang Mengaji, MKSS TV, Tegal Mengaji, Guroba Masket, Masjid Nurullah Kalibata City, Jambi Mengaji, Hijrah TV, Rifkon TV Banjarmasin, Mahadha, Mumtaz TV Lamongan, dan ada satu lagi SDIT Ya Bunaya Yogyakarta. Masya Allah, banyak sekali yang relay hari ini ya. Semoga makin banyak adik-adik yang bisa menyimak dan mengambil faidah, dan semoga bermanfaat buat Kak Erlan pribadi dan juga adik-adik semua. Barakallahu fikum. Inilah pelajaran dari sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Dan tugas kalian adalah menjawab pertanyaan Kak Erlan, lalu ditulis di kolom komentar dari tontonan yang kalian simak ya, di media apa kalian simak, tulis di kolom komentarnya. Pertanyaannya adalah, Bilal bin Rabah itu keutamaannya apa-apa saja? Ayo disebutkan lagi ya, supaya kita bisa ingat dan bisa sangat terinspirasi dan bisa meneladani sosok Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Bilal bin Rabah tadi apa? Terus terus sendal terompahnya di terus apa lagi? Dia ya, dijawabnya dia udah Kak Erlan kasih kata kunci. Semoga dimudahkan. Barakallahu fikum. Dan catatannya jangan sampai hilang supaya nanti bisa dibuka lagi di murojaah dan bisa menjadi pengingat biar kita tetap semangat beramal, menjadi orang yang bertakwa sebagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Insyaallah kita jumpa hari Jumat lagi ya adik-adik. Hari Jumat kita akan cerita tentang sahabiah yang bernama Ummu Habibah radhiyallahu anha. Siapa dia? Jangan lupa hari Jumat kita kajian bersama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.